Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajri Ilhami dari kelas TKJ 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari komponen elektronika dasar dari sistem komputer. Komponen elektronika dasar dibagi menjadi 7 bagian, yaitu resistor, kapasitor, induktor, dioda, transistor, integrated circuit, dan relay. Resistor yaitu alat yang berguna untuk menghambat arus dan tegangan. Macam-macam warna resistor yaitu warna hitam, coklat, merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih, emas, dan perak. LED yaitu singkatan dari light emitting diode. LED itu adalah komponen dari elektronika yang dapat memancarkan cahaya ketika diberikan tegangan. LED. Lampu LED dibagi menjadi dua perbedaan, yaitu LED positif yaitu atau anoda dan LED negatif atau katoda. Arduino Uno berikut pin yang digunakan untuk praktikum. GND singkatan dari ground. Ada beberapa pin GND di Arduino. Salah satunya dapat digunakan untuk menghubungkan analog atau pin digital 0 hingga 13 pada Uno. Pin ini dapat digunakan untuk input digital seperti memberitahu jika tombol ditekan dan output digital seperti menyalakan daya LED. Dan organisasi dan arsitektur komputer pada sistem komputer. Organisasi sistem komputer yaitu keterkaitan setiap operasional yang mendukung proses komputer maupun interkoneksi antar komponen. Maupun proses interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer. Dengan kata lain, konsep dari komponen hardware dalam komputer bekerja secara integrasi sebagai kesatuan komputer. Sistem komputer memiliki 3 komponen, yaitu hardware, software, dan brainware. Hardware yaitu secara prinsip terbagi menjadi 4 bagian, yaitu CPU yang berfungsi sebagai pengolah data, memori yang berfungsi untuk melakukan penyimpanan data. 3. Perangkat input output berfungsi untuk menjembatani proses masukan input dan keluaran output. Interkoneksi sistem merupakan proses komunikasi data antara CPU, memori, dan I/O device tersebut.
Arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah ilmu yang membahas atribut sistem yang dirancang oleh programmer untuk mendapatkan kinerja yang komputer yang optimal. Dengan kata lain, arsitektur di komputer sebagai sebuah mesin multi level berarti komunikasi antara user atau programmer lah dengan komputer melalui bahasa pemrograman. Nah, selanjutnya yaitu dasar-dasar mikrokontroller. Mikrokontroller itu dibagi menjadi dua kata, yaitu mikro yang artinya kecil dan kontroler yang artinya kecil, atau yang kedua controller atau pengontrol. Mikrokontroller itu chip tunggal yang bekerja sebagai pengontrol rangkaian elektronik dan mampu menyimpan program. Diagram sistem mikrokontroller itu apa? CPU adalah mikrokontroller. CPU bertanggung jawab untuk mengambil instruksi fetch, menerjemahkannya yaitu decoding, lalu menghubungkan setiap bagian dari mikrokontroller ke dalam satu sistem. Fungsi memori dalam mikrokontroller sama dengan Fungsi dari mikrokontroller sama dengan memori. Ini digunakan untuk menyimpan data program. Sebuah mikrokontroller biasanya memiliki sejumlah RAM dan ROM, EEPROM dan lainnya, atau memori flash untuk menyimpan kode sumber source kode program. Pengatur waktu atau timer. Dan penghitung counter menyediakan semua fungsi pengaturan waktu. Penghitungan dalam mikrokontroller operasi utama yang dilakukan di bagian ini adalah fungsi jam, modulasi pembangkitan pulsa, pengukuran frekuensi, osilasi, dan lain sebagainya. Konverter adisi digunakan untuk mengubah sinyal analog ke bentuk sinyal analog. Konverter adisi digunakan untuk mengubah sinyal analog ke bentuk digital. Sinyal input dalam konverter ini harus dalam bentuk analog, misalnya output dari sensor, sedangkan outputnya dalam bentuk digital. Output digital dapat digunakan untuk berbagai aplikasi digital seperti layar digital pada perangkat pengukuran. Ya guys ya. Atmega 328 pixel kan tuh mikrokontroller keluaran dari Atmel yang mempunyai arsitektur RISC, yaitu Reduced Instruction Set Computer, di mana setiap proses eksekusi data lebih cepat daripada arsitektur CISC, yaitu Completed Instruction Set Computer. Fitur-fitur dari Atmega 328P
yaitu 130 macam instruksi yang hampir semuanya dieksekusi dalam satu siklus clock. Yang kedua, flash memory 32 KB. Yang ketiga, EEPROM EEPROM, yaitu Electrically Erasable Programmable Read Only Memory. Yang keempat, SRAM Static Random Access Memory 2 KB. Yang keempat, 2 pin AI atau O digital. Oke, sekian dari saya. Lebih atau kurangnya mohon dimaaf, salah jika ada salah mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.